Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kasih kebaikan dan rahmat-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata-kata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Kami akan mendengarkan kembali sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semangat pagi semuanya Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali hari ini Sabtu 18 Februari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Nah, renungan kita hari ini tiba di kitab Amsal pasal yang ke-6. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dari Amsal pasal yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sempat dan membuka Alkitab, silakan baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Nah, judul renungan pada hari ini yaitu hal apa saja yang disukai oleh Tuhan dan hal apa saja yang tidak disukai oleh Tuhan. Bukti cinta kita kepada Tuhan.
bukti cinta kita kepada pasangan hidup kita, tentu kita akan cari tahu apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang disukai oleh pasangan kita, apa yang disukai oleh orang-orang yang kita cintai. Untuk apa sih kita mengetahui? Agar supaya kita bisa melakukan apa yang disukai itu, dan mereka yang dicintai menjadi sukacita, menjadi senang, dan kita juga akan cari tahu apa yang tidak disukai. Sebab ketika kita tahu apa yang tidak disukai, maka kita akan terus belajar dan berusaha untuk menghindari dan tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh pribadi yang kita cintai. Ya, seperti saya sangat mencintai istri saya, Ibu Yongki, yang pakai baju merah ini. Wanita yang baik banget, wanita yang dikenal sebagai wanita yang memiliki hati seperti emas. Ya, nah salah satu yang tidak disukai oleh Ibu Yongki, ya maaf, yang tidak disukai adalah ketika misalnya saya nonton televisi, kemudian nontonnya televisi yang serem-serem, tembak-tembakan, ya, atau silat gitu ya, atau yang tinju ya, yang pukul-pukulan, dia nggak suka ya. Maaf, kalau saya kentut dia nggak ada masalah, ya kan? Dia oke-oke aja, ya kan? Tapi kalau saya nonton yang begitu-begitu, dia nggak suka, ya kan? Maka itu saya berusaha untuk tidak nonton yang begituan, ya. Baik ada Bu Yongki atau tidak ada Bu Yongki, ya. Waktu kasusnya Verdi Sambo itu rame banget, ya. Hari-hari pertama, Bapak Ibu sekalian, saya suka banget itu lihat beritanya, ya kan? Lihat beritanya, baca beritanya, dengar beritanya, ya kan? Tapi Bu Yongki nggak suka. Dia bilang, ngapain kamu ngikutin itu terus, ya kan? Oh, karena dia nggak suka, saya nggak ngikuti, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena itu bukti cinta saya kepada istri saya. Dan untuk tidak melakukan hal yang seperti itu, bukanlah hal yang sulit. Karena saya mengasihi istri saya. Seperti 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, ya, bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, maka untuk melakukan perintah Tuhan tidaklah berat buat setiap kita. Kalau kita bilang berat, ya itu karena kita nggak mencintai. Saya pernah melihat pasangan muda-mudi, ya kan? Ketika si cowoknya merokok, maka yang wanitanya bilang begini, aku suka sih sama kamu, tapi kalau kamu merokok, aku nggak suka. Dan pria itu untuk menunjukkan dia suka, dia cinta kepada wanita ini, maka dia bisa loh sekonyong-konyong mendadak sontak berhenti untuk tidak merokok. Tapi orang yang keras kepalanya, dia bilang gini, ya udah, kalau kamu nggak mau aku merokok, ya udah aku nggak sama kamu, aku cari perempuan yang lain yang bisa terima aku merokok. Itu artinya pria itu lebih mencintai dirinya sendiri daripada wanita itu. Nah, Amsal pasal 6 yang kita akan pelajari ini berbicara tentang beberapa hal, apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan suka dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima yang kita baca, Tuhan suka loh kalau kita jadi orang yang murah hati. Hatinya penuh belas kasihan. Ada orang yang susah, ya kita menolong. Itu suka banget. Memang orang yang murah hati itu adalah di dalam perjanjian baru dikatakan sebagai buah daripada Roh Kudus. Orang yang murah hati itu artinya orang yang mengalami Tuhan. Sebab Tuhan itu murah hati, maka kita yang mengalami Tuhan
tentu juga akan menjadi pribadi yang murah hati, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita orangnya adalah murah hati, terus lakukan, ya. Nah, yang Tuhan tidak suka dari kita yang murah hati ini, karena saking baiknya kita, saking murah hatinya, kita ini ya sering menanggung seseorang di luar kemampuan kita. Itu yang nggak boleh, ya. Bukankah di dalam pergaulan seringkali gini, ya, maaf, kita ini suka menggaransi orang. Pak, Bu, ini terima nih, jadi pegawainya, ya. Saya tanggung, dia itu ciamik, ya kan? Saya tanggung, orang itu bagus. Itu baik, ya. Karena kita ini kan murah hati, ya. Tapi kemudian nanti kalau kemudian orang itu ada masalah di perjalanan, kita akan bilang begini, ya kan? Waduh, maaf ya, aku nggak tahu loh orangnya ternyata kok begitu ya. Sorry ya, kamu sudah dirugikan. Nah, yang nggak boleh begitu. Yang boleh adalah ketika kita berani bilang orang ini baik, tolong diterima, ya kan? Saya berani tanggung jawab. Maka kalau orang itu merugikan bosnya atau perusahaan itu 10 juta, maka kita harus bertanggung jawab. Kita bilang begini, oke, saya akan ganti itu kerugian kamu yang disebabkan oleh orang itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan gampang-gampang menanggung orang. Kita memperkenalkan orang itu boleh, ya. Bapak Ibu, ada lowongan pekerjaan nggak? Ini ada seseorang cari pekerjaan. Kalau orangnya tanya, orangnya baik atau enggak? Silahkan Bapak Ibu interview sendiri, silahkan Bapak Ibu, ya kan, wawancarai sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu cocok, silahkan, ya kan? Itu yang paling bagus, itu bijaksana dan hikmat. Demikian juga kalau orang perlu uang, ya kan? Kita murah hati, kita bisa memberi kepada mereka semampunya kita, digerakkan Tuhan berapa, kita bisa beri mereka. Tapi kalau kita nggak punya uang cukup, jangan kita menanggung gini. Ayo, kamu pinjam sama si Anu, nanti gua yang nanggung. Gua yang nanggung, ya kan? Ketika orang itu nggak bayar, kita cuci tangan, kita nggak mau ganti, itu yang Tuhan tidak suka. Amin. Yang Tuhan suka adalah ketika kita menjadi orang yang murah hati, yang tidak Tuhan suka ketika kita menanggung orang dan kita tidak berani dan tidak mau bertanggung jawab atas kelakuan orang itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita butuh hikmat, kita harus jadi orang yang bijaksana, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Amsal pasal 6 tadi, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, nih ayat yang amat sangat terkenal. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata, ya. Yang Tuhan sukai dari kita ketika kita menjadi orang yang rajin. Bersama saya ucapkan jadi orang yang rajin. 2, 3, rajin, ya, rajin. Dalam tanda petik, rajin yang baik, Bapak Ibu sekalian, bukan rajin yang tidak baik. Rajin yang tidak baik apa? Rajin pergi ke kasino,
rajin nonton drama Korea, ya kan, rajin, nggak pernah absen. Itu kan juga rajin. Rajin berbuat jahat. No, no, no. Tuhan nggak suka itu. Yang Tuhan suka ketika kita rajin bekerja. Amin. Kita harus jadi orang yang rajin bekerja. Ketika kita malas-malasan, ya, orang malas, nanti kita akan belajar di kesempatan yang lain. Orang malas itu paling pinter cari alasannya. Alasannya banyak banget buat orang yang malas. Maka itu Tuhan mau kita jadi orang yang rajin, rajin bekerja, ya. Tapi rajin bekerja itu harus bijaksana. Jangan kerja, nggak pakai istirahat. Jebol, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita dengar beberapa kawan di Amerika Serikat mati muda. Mengapa? Karena kerja, terlalu rajin, lupa istirahat, ya. Jadi dibutuhkan keseimbangan. Bekerja, dan juga seimbang. Diatur waktunya istirahat. Tapi jangan banyak istirahatnya, kerjanya sedikit. Itu namanya malas. Tuhan nggak mau, ya. Jadi kita perlu untuk bekerja dengan rajin, dengan bijaksana, dengan hikmat. Ngumpulin duit itu bagus, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau udah diberkati juga Tuhan mau memberi kesempatan kepada kita menikmati. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk foya-foya, ya. Saya melihat ada beberapa orang, ya, saya tahu penghasilannya tidak seberapa, ya. Kemudian beli tas branded. Nggak ada yang salah dengan beli tas yang branded. Pertanyaannya, perlu apa enggak sih? Ya kan? Saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Dia kepikiran loh, siang dan malam pengen beli tas harganya 3.000 US dollar. Ya kan? Ibu ini cerita, aduh tasnya itu bagus banget, Pastor. Aku kepengen pagi, siang, dan malam aku pikirin, aku kumpulin duit. Dan akhirnya dia pergi beli tas itu yang kurang lebih 3.000 dolar. Ya kan? Setelah dia punya tas itu, Bapak Ibu sekalian, dia tenteng tas itu, sudah ada di rumahnya. Setelah seminggu, dia bilang gini, ngapain ya gua beli tas ini ya? Gua kok goblok banget, katanya. Itu namanya kurang bijaksana atau tidak bijaksana. Kita boleh pakai uang, ya, tapi kita harus pandai-pandai untuk mengaturnya sedemikian rupa seperti semut. Bapak Ibu sekalian, ya, dia bekerja dengan rajin, dia kumpulkan makanannya bukan untuk foya-foya, ya. Untuk dipersiapkan, ada yang dimakan, kemudian ada yang dipersiapkan untuk hari depan. Masih ingat nggak peristiwa di Kejadian ketika terjadi krisis di Mesir? Yusuf bilang begini, ya kan? 1/5 dari penghasilan itu harus ditaruh di lumbung-lumbung. 1/5 daripada hasil itu harus ditabung, dibuat persediaan. Nanti waktu krisis, maka itu tabungan bisa dikeluarkan. Itu namanya apa? Bijaksana. Yang Tuhan suka ketika kita rajin dan bijaksana. Yang Tuhan tidak suka ketika kita sembrono dalam menggunakan keuangan dan waktu kita. Dan yang terakhir, Amsal 6 ayat 12-15, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia
ditimpa kebinasaan. Berarti kata-kata ditimpa kebinasaan. Dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, yang Tuhan tidak suka adalah ketika kita mulutnya ini serong, artinya bohong, pendusta. Itu Tuhan tidak suka, ya. Kenapa Tuhan tidak suka? Karena bohong, dusta, menipu itu adalah tabiat daripada iblis. Kita nggak cukup waktu, Bapak Ibu nanti bisa baca di Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya, Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa bapa segala pembohong itu adalah setan iblis. Itu bapa segala pembohong. Sekali lagi, bapa segala pembohong itu adalah setan dan iblis. Jadi kalau ada orang kemudian ngaku anak Allah tapi dia suka bohong, suka berdusta, maaf Bapak Ibu sekalian, itu anaknya iblis. Dan ingat tahu nggak? Iblis itu tempatnya di neraka, ya kan? Iblis itu tempatnya di neraka, ya. Ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa Pak, bohong-bohong putih. Bohong putih itu juga namanya iblis, ya kan? Tapi iblis jenis putih. Dan ingat, iblis putih tempatnya di neraka, ya kan? Oh Pak, bohong-bohong sedikit-sedikit, itu abu-abu namanya. Ingat, iblis abu-abu tempatnya di neraka, ya. Jadi bohong putih, bohong hitam, bohong abu-abu, bohong hijau, mau bohong oranye, jangan, bapaknya iblis dan tempatnya pembohong itu di neraka. Jadi tidak ada alasan pembenaran untuk kebohongan. Tuhan benci orang yang berdusta. Tuhan benci dengan orang yang bohong, ya. Dalam orang berpacaran, Bapak Ibu sekalian, ya, orang berpacaran atau orang berumah tangga, coba itu pasangan hidupmu atau pacarmu kamu bohongi, ya kan? Weh, dia marah banget. Dia bilang begini, oke, satu kali aku ampuni ya, kalau kamu bohongi aku lagi, selesailah sudah, katanya. Kenapa kita nggak suka dibohongi? Karena kita ini kan anak Allah. Jadi ada tabiat Allah di dalam hidup kita. Seperti Tuhan Allah nggak suka kita dibohongi, maka orang-orang yang kita cintai juga nggak suka dibohongi. Alkitab bilang, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Ya kan? Jujur bukan artinya kita harus terbuka menceritakan semua secara gamblang apa adanya, ya. Ada hal-hal yang kita bisa tutupi, tidak perlu kita bongkar, nggak perlu kita ceritakan, ya kan? Kita simpan aja di dalam hati. Itu namanya hikmat dan bijaksana. Misalnya Bapak Ibu berdagang, kalau ditanya, ya kan, Bapak Ibu berapa modalnya? Ingat ya, pendetanya khotbah supaya jujur. Oh iya, ini modalnya ini 1 juta rupiah. No, bukan itu maksudnya. Itu namanya kurang bijaksana, ya kan? Kita mesti bilang begini, Bapak Ibu, ya, saya tidak bisa kasih tahu modalnya, tapi ini adalah rahasia perusahaan. Tapi barang ini kalau Bapak Ibu mau, saya jual 1,5 juta. Nah, itu namanya bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Tuhan suka. Maka itu Alkitab bilang, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti burung merpati. Tuhan mau agar supaya kita ini jangan jadi penipu, jangan jadi pembohong, tapi juga Tuhan mau agar kita ini jangan sampai jadi orang yang gampang ditipu atau gampang dibohongi, ya. Hari ini kita sudah belajar
3 hal, apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus ngajarin kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mau untuk melakukan hal-hal yang menyukakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.